kisah sahabat yang mulia, sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang mulia. Siapa namanya? Namanya adalah Thawban radhiyallahu anhu. Siapa yang tidak kenal Thawban radhiyallahu anhu? Jadi beliau hidup di zaman Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau orangnya sangat soleh, alim, rajin ibadah, suka ke masjid, dan beliau mempunyai tempat khusus, tempatnya itu di pojok kanan. Jadi dia mempunyai tempat khusus di pojok kanan, ya. Tempat favorit beliau, Thawban radhiyallahu anhu, ya, pojok kanan. Kenapa beliau suka di pojok kanan atau duduk di bagian pojok kanan? Karena di kanannya itu lapak kurma, tiang. Di samping kirinya satu orang. Jadi tidak ada yang ganggu. Beliau punya tempat favorit, ya, di pojok kanan. Coba kita lihat siapa yang sering di pojok kanan. Kita bisa bertemu nanti di surga, ya. Jadi setiap Nabi sallallahu alaihi wasallam masuk ke masjid pasti melihat Thawban di pojok kanan. Pasti melihat Thawban di pojok kanan. Thawban orangnya itu kurus. Orangnya kurus. Bertanyalah Rasulullah kepada Thawban, "Wahai Thawban, kenapa kamu begini? Kenapa kamu kurus?" Kata Thawban radhiyallahu anhu, "Ya Rasulullah, saya kurus begini bukannya saya tidak punya makanan." Artinya apa? Artinya makanan ada di rumah saya. Saya kurus begini, jangan kira ketika ada panggilan jihad fisabilillah saya tidak datang, saya tidak berjihad. Tidak, Rasulullah, wahai Rasulullah. Bahkan saya yang paling di depan. Luar biasa. Saya begini, Rasulullah, bukannya saya sakit, tapi saya begini, wahai Rasulullah, karena ketika datang waktu siang saya selalu memikirkan Anda, engkau wahai Rasulullah. Kira-kira sebentar malam saya ketemu enggak sama Anda? Jika malam saya memikirkan Anda lagi. Itulah yang membuat saya kurus begini, wahai Rasulullah. Dan yang paling saya sulit untuk menyentuh makanan dan minuman, wahai Rasulullah. Di dunia ini kita masih bisa bertemu. Di dunia ini kita masih bisa bertemu, masih bisa bersua. Tapi nanti ketika kita dipanggil, entahkah engkau wahai Rasulullah duluan atau saya tidak tahu. Apakah kita masih berjumpa di surga, di akhirat? Saya tidak tahu. Karena Anda ini Nabi, Rasul, sedangkan saya ini siapa? Kata Thawban radhiyallahu anhu, sedangkan saya siapa? Maka turunlah ayat di surah yang keempat, surah An-Nisa, di ayat 69. Bunyinya, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa man yuti'illaha wa rasulahu fa ulaika ma'al ladzina an'ama Allahu 'alaihim minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada'i was-shalihin. Wa man yuti'illaha wa rasulahu, barang siapa yang menaati Allah dan Rasul, faulaika ma'al ladzina an'ama Allah, maka mereka ini bersama dengan orang-orang yang diberi nikmat oleh Allah. Siapa itu? Minan nabiyyin, para nabi, was-siddiqin, para orang-orang yang jujur, wasyuhada, orang-orang yang mati syahid, was-shalihin, dan orang-orang saleh. Jadi nanti di akhirat di surga ada orang
ya bukannya bersama dengan seluruh nabi dan rasul. Nanti di surga itu ada orang yang surganya itu bersama nabi dan rasul. Jadi kalau Anda ditakdirkan masuk surga, insyaallah kalau kita ditakdirkan masuk surga, kita saling bertanya, tetangga kamu siapa? Kata dia, tetangga saya Nabi Ibrahim. Dan lain lagi ditanya, tetangga kamu siapa? Tetangga saya Nabi Isa. Depan saya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dengar itu langsung taubat radhiyallahu anhu, lebih bersemangat lagi, lebih meningkatkan lagi ketakwaannya, lebih semangat lagi pergi ke masjid beribadah. Jika beliau Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam masuk ke dalam masjid, melihat tidak ada taubat di dalam masjid, tidak ada sahabat taubat radhiyallahu anhu di pojok kanan, maka bertanyalah Rasulullah, mana taubat? Mana taubat? Kata sahabat, saya tidak lihat wahai Rasulullah. Itu tadi ya, tadi. Jadi maka Rasulullah menunggu sampai bergeser sedikit waktu subuh. Kemudian diteruskan waktu subuh, ya diteruskanlah salat subuh. Setelah salat subuh, beliau pergi menengok taubat bersama sahabatnya. Apa yang terjadi ketika ditelusuri? Ya, itu Rasulullah dan para sahabat menempuh perjalanan selama 3 jam ke rumahnya Taubat radhiyallahu anhu. 3 jam perjalanan Rasulullah dan sahabat dia tempuh. Luar biasa. Bagaimana? Di mana itu? Kalau kira-kira di sini sampai kayak Bulukumba kayaknya jauh sekali, atau Karnapia kalau nggak salah 3 jam perjalanan. Dan itu dulu, bukan sekarang. Beda dulu, beda sekarang. Ya. Sekarang ada mobil, motor, bahkan ada pesawat, kereta api. Ketika Rasulullah berjumpa dengan istrinya, istri Taubat bertanya Rasulullah, mana suamimu, mana Taubat? Kata istri Taubat radhiyallahu anhu, qadarullah, suami saya sudah meninggal dunia. Suami saya sudah meninggal dunia, sudah wafat. Kata Rasulullah, apakah ada yang terjadi sebelum beliau meninggal dunia? Kata istrinya, tidak ada wahai Rasulullah, kecuali ada kalimat-kalimat yang saya tidak pahami. Ada kalimat-kalimat yang saya tidak pahami sampai sekarang. Apa maksudnya suami saya berkata itu? Maka kata istrinya, pertama dia mengatakan, ya Rabb, kenapa tidak lebih jauh lagi? Ya Allah, kenapa tidak lebih jauh lagi? Yang kedua dia mengatakan, kenapa bukan yang baru? Yang ketiga, kenapa tidak semuanya? Maka turunlah kabar dari langit, ya. Beliau sampaikan Nabi Muhammad SAW, ya, kenapa jika ditambahkan itu pahalanya berjalan ke masjid? Kata Taubat, ya, kenapa tidak lebih jauh lagi? 3 jam perjalanan dia tempuh, setiap pergi sholat setiap hari dan tidak pernah terlambat. Kita di sini dekat dari masjid sangat kirim sangat membangun, terlambat sampai masjid. Taubat radhiyallahu anhu 3 jam perjalanan dia tempuh. Bahkan dia menyesal, ya Rabb, kenapa tidak lebih jauh lagi? Andaikan lebih jauh lagi, bukan begini pahala yang saya dapatkan. Luar biasa, menyesal dalam dirinya. Yang kedua, kata Rasulullah, suami pernah berjalan di musim dingin, ya, jauh bertemu dengan orang yang lagi kedinginan. Jadi Taubat memakai baju yang dalam. Pakaian luarnya itu pakaian yang lama. Pakaian yang lama, yang di dalamnya itu pakaian yang
baru. Ketika melihat orang lagi kedinginan, maka dia berikan itu pakaian yang di luar, pakaian yang sudah tua. Maka Taubat radhiyallahu anhu berkata, "Ya Rabb, ya Allah, kenapa bukan yang baru? Kenapa bukan yang baru saya berikan kepada orang itu?" Ada penyesalan lagi dalam dirinya. Kenapa bukan yang baru? Andaikan yang baru, bukan begini pahala saya dapatkan. Luar biasa. Yang ketiga, kenapa bukan semuanya? Karena Taubat radhiyallahu anhu ya sering bersedekah, sering lakukan kebaikan-kebaikan, berinfak. Ketika dia dapatkan pahalanya, dia mengatakan, "Ya Allah, ya kenapa bukan semuanya? Kenapa bukan semuanya? Berikan saya semuanya. Sedekahkan, maka bukan begini pahala saya dapatkan." Lagi-lagi ada penyesalan di dalam dirinya. Di dalam riwayat-riwayat dikatakan itu ya, ketika kita meninggal dunia, ketika kita sekarat itu akan ditampakkan sekilas perbuatan-perbuatan kita selama hidup di dunia. Apa-apa saja yang pernah kita lakukan di dunia, amalan-amalan apa saja yang pernah kita lakukan di dunia. Dan ketika kita selalu berbuat baik, selalu bersedekah, selalu melakukan kebaikan-kebaikan, selalu menolong sesama muslim, itu panggilannya akan enak, akan tenang. Dikatakan di surah Al-Fajr, "Ya ayyatuhan nasul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati." Jadi pendatangannya kepada orang-orang yang sebelumnya selalu melakukan kebaikan. Wahai jiwa yang tenang, kembalilah kepada Tuhanmu dengan hati yang ridha dan diridhoinya. Maka masuklah ke dalam golongan hamba-hambaku dan masuklah ke dalam surgaku. Itu bagi yang sebelumnya dia melakukan kebaikan-kebaikan amal saleh. Saya ini bukan lebih pintar dari kalian. Jadi cuma ingin berbagi saja nasihat-nasihat, kisah-kisah, sekaligus mengingatkan kita semua. Wadzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Berikanlah peringatan, karena sesungguhnya peringatan itu sangat bermanfaat kepada orang-orang yang mukmin.